Halo pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Di episode kedua kali ini kita akan membahas tema mengenai upaya menjaga lahan pertanian berkelanjutan dan khususnya membahas mengenai pemanfaatan area sela di kawasan hutan untuk budidaya tanaman pangan. Tentunya pemirsa, untuk membahas diskusi kita pada hari ini sudah hadir bersama kita 3 narasumber kita. Yang pertama Ketua DPRD DIY Bapak Nuryadi, kemudian yang kedua Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Bapak Sugeng Purwanto, kemudian yang ketiga Petani Beleberan Pelayan Gunung Kidul Pak Sumari. Halo Pak Nuryadi, Pak Sugeng dan juga Pak Sumari. Oke. Ini kita masih membahas tema mengenai upaya menjaga lahan pertanian berkelanjutan, tapi khususnya ini terkait dengan pemanfaatan area sela di kawasan hutan untuk budidaya tanaman pangan ya Pak ya. Saya akan bertanya ke Pak Sumari terlebih dahulu. Nah Pak Sumari nih Pak, apa ya Pak yang kemudian yang mendorong Bapak untuk memanfaatkan sela tanaman hutan untuk budidaya tanaman pangan ini, seperti apa nih Pak gagasan mula awalnya? Boleh diceritakan Pak Sumari, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Noris. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih dan yang terhormat Bapak Ketua Dewan Provinsi Pak Nur dan Bapak Kepala Dinas saya pada Pertanian dan Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan sebenarnya saya takut duduk di sini Mbak Noris ini karena saya biasanya nyangkul, biasanya cari rumput, tapi didudukkan sama Pak Nur ini Ketua Dewan. Aduh, saya agak takut sekali, tapi alhamdulillah kita coba nanti bagaimana itu bisa sinergis lah. Perlu kita sampaikan bahwa tadi ditanyakan Mbak Noris ini memang sangat punya wawasan ke depan kepada kita tentang lahan yang di sela-sela hutan. Memang perlu kita sampaikan kepada pertama Pak Nur sebagai Ketua Dewan dan juga Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tempat saya memang kalau tidak ada lahan, ya petani tidak punya lahan, Pak. Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih atas perjuangan dari bapak-bapak yang ada di atas, termasuk wakil kita Pak Ketua Dewan ini yang selalu memfasilitasi kita semuanya, dan Pak Kepala Dinas sebagai fasilitas kita, sebagai kebutuhan kita bersama dengan kelompok-kelompok. Perlu kita sampaikan pada lahan kehutanan ini, kalau di daerah saya itu ada 300-an hektar, Mbak. Luar biasa ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah ini saya juga tidak hanya terus langsung menanam di lahan kehutanan, tapi ada kerjasama. Ada kerjasama dengan Dinas Kehutanan. Nah ini dengan adanya ada MOU-nya juga ada, Mbak. Ini setiap kelompok juga ada. Kemudian di sela-sela hutan ini kita tanami tanaman pangan, Mbak. Seperti apa tuh Pak? Ya seperti kalau kita, karena saya bidangnya di perkedelaian, Mbak. Saya menomor satukan di tanaman kedelai, walaupun dengan tumpang sari jagung dan singkong. Kalau Gunung Kidul kan tidak melepaskan dengan tumpang sari, Mbak Noris. Jadi semua bisa tercukupi. Kalau tidak panen kedelainya, pasti panen jagungnya. Kalau tidak panen jagungnya, pasti panen yang terakhir, cadangan yang tabuhan yang terakhir, yaitu singkongnya. Ini memang semua bisa panen semua. Sehingga kita memotivasi kepada warga masyarakat, khususnya di pengelola hutan ataupun dengan kerjasama dengan kehutanan ini semakin banyak, Pak. Tidak hanya sedikit-sedikit, tapi berkembang. Karena apa? Kita memotivasi, ayo kita kerjasama dengan memanfaatkan lahan kehutanan ini, kita tanamin pangan. Kita kebutuhan pangan ini masih membuka peluang yang selebar-lebarnya. Apalagi tanaman kedelai. Kalau tanaman kedelai ini, mohon maaf ini, saya sendiri dan masyarakat di Gunung Kidul setiap hari pasti makan tempe. Sore makan tempe, malam makan tahu, paginya makan tempe. Iya betul. Kalau kita tidak menanam, tidak mengembangkan kedelai, siapa yang menanam? Kita mengandalkan dari kedelai Amerika, memanjakan sana, menyugihkan petani sana. Kita harus mencoba, ayo kita menanam kedelai dengan seluas-luasnya untuk mengembangkan kedelai di luasan lahan hutan. Alhamdulillah setiap bulan, setiap tahun di MH2 ini, kalau Pak Nur tindak sana. Kalau Pak Sugeng sudah sering karena bisa kita kita ajak untuk panen bersama. Besok insya Allah kita akan ngaturi Pak Nur sebagai Ketua Dewan untuk panen bersama. Ini memang luasnya luar biasa, Mbak. Di MH2 ini semua setelah jagung itu tanamannya kedelai semua. Untuk MH1 ini kita serempakan dengan tanaman jagung. Sela-selanya singkong. Nah itu, nanti yang setelah jagungnya sudah kering, dibiarkan saja di lahan itu, kemudian kita tanamin kedelai. Kenapa petani di situ mau menanam kedelai semua? Saya beri motivasi. Kenapa? Apa motivasi? Saya berani membeli dengan harga di atas pasar. Nah ini menjamin dengan petani, sehingga petani mau.
Tapi di tahun-tahun ini saya juga agak prihatin, Pak. Kenapa itu, Pak? Kenapa impor terlalu banyak? Nah, ini mohon dari PR Bapak ini, Ketua Pak. Dewan ini monggo bagaimana kebijakannya. Ya tidak semua harus di stop impornya enggak, Pak. Tapi Iya. terbatas. Biar petani mampu lagi untuk mau menanam kedelai gitu loh. Nah, sekarang itu harganya aduh agak ambiar ini. Tapi alhamdulillah masih kita dorong, ayo kita bikin tempe sendirilah, dimakan sendiri. Setiap hari kita makan sendiri, apalagi setiap tahun kita mengadakan rasulan. Rasulan itu membutuhkan tempe berapa saja gitu. Kegiatan apa itu, Iya, Pak? kegiatan bersih dusun itu kan setiap dusun ada, Mbak. Ini ramai sekali di Gunung Kidul namanya bersih dusun itu. Nah, ini suatu motivasi kepada petani, kita dorong, ayo kita nanam kedelai, kita carikan bantuan kepada Pak Kepala Dinas ini, sering dibantu Pak, Mbak Noris ini, kedelainya dibantu, lalu ada pupuk sedikit lah, ya namanya bantuan kan tidak semuanya, ya kita harus mampu untuk menerima dan bisa mengembangkan di sana, supaya nanti bisa panen dengan maksimal. Ini harapan saya, seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Sumari. Saya mau bertanya ke Pak Nur, tadi dikatakan itu Pak, PR nih Pak ya, masih impor nih, gimana nih Pak Nur? Silakan. Impor itu kan urusannya pemerintah pusat tuh ya. Betul. Jadi lalu pemerintah pusat. Gitu Pak ya. Jadi begini, saya sering ketemu dengan Pak Sumari, tapi beberapa kali saya tahu persis bahwa semangatnya beliau luar biasa. Artinya apa namanya, dari petani yang tidak punya lahan, menggunakan lahan pemerintah, yang sementara ini belum digunakan pemerintah ya. Ini yang terpenting. Justru saya memperkuat posisi petani, ya kan. Jangan sampai yang lahan ini sementara digunakan dan pemerintah belum menggunakan. Ini jangan diudik-udik. Ya. Yang terpenting ini, jika itu harus jadi sesuatu hal yang untuk dituangkan dalam kesepakatan katakanlah, ya nanti kita sama-sama. Saya sebagai wakil rakyat, ya mewakili pemerintah, ya sekaligus mewakili masyarakat. Sehingga kan nyata sudah dilakukan. Bahkan kaget saya tadi. Kenapa termotivasi masyarakat di sekitarnya itu menanam kedelai? Karena dibeli oleh Pak Sumari. Luar biasa ini kan. Pak Sumari itu adalah anggota warga Yogyakarta yang posisikan dirinya sudah mewakili pemerintah tidak langsung. Karena pemerintah yang begitu. Tapi alhamdulillah, jika Pak Sumari itu ada 1000 saja, 100 saja di Jakarta, barangkali aman ya Pak ya. Selesai lah. Sehingga posisi adalah posisi wakil masyarakat, gitu. Sehingga pasti akan mencoba untuk bersama-sama seperti apa baiknya. Artinya dengan Pak Sumari nanti menggugah bahwa ternyata menjadi petani kedelai yang maaf ya, sementara tidak menggunakan lahan sendiri itu masih bisa eksis kok. Ya, apalagi yang punya lahan. Ya, sehingga agak kontradiksi jika kita berbicara kenapa lahan menjadi sempit dan sebagainya itu kan. Dengan cerita ini kan kita berarti masih punya ruang untuk mempertahankan nantinya sih ya di episode yang lain itu bagaimana lahan-lahan itu bisa menjadi bertahan, tidak menyempit. Tetapi kita upayakan supaya lahan itu tepat untuk ditanami hal-hal yang bisa mensejahterakan dirinya dan masyarakat sekitarnya. Itu kan. Oke. Nah, kalau Pak Nur melihat apa yang dilakukan oleh Pak Sumari ini seperti apa ini Pak? Dengan tadi pemanfaatan area sela kawasan ini menjadi tanaman ini Pak, seperti apa Pak? Jadi 300 hektar bukan hal yang sempit, ya. Bukan yang sempit, tapi beliau bisa melakukan dengan kelompok-kelompoknya. Artinya kita tidak boleh juwo sebagai misalnya kita pemerintah, jangan begini enggak lah. Artinya mereka kelompok yang dibina Pak Sumari ini sudah mencoba untuk mengisi hal-hal yang saat ini belum diisi oleh pemerintah. Ini clear dulu ini. Jangan dianggap terus menjadi penyerobot, bukanlah. Ya, kedepannya pasti kita membuat kesepakatan supaya pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan tidak merasa ketersinggungan dengan petani, ya. Mestinya ini ada komunikasi. Mudah-mudahan sudahlah. Kalau dinasnya Kehutanan Pak Kuncoro barangkali sudahlah, sehingga sampai berjalan seperti itu. Nah, tinggal itu dipupuk, Pak. Sehingga Pak Sugeng pasti nanti bertanggung jawab bagaimana tentang petaninya itu. Karena lahannya sudah ditanam milik Pak Kuncoro ya. Lahannya seperti apa? Jika Pak Sumari sudah seperti itu, posisi itu seperti apa? Sehingga pasti Pak Sugeng akan mencoba untuk membuat perencanaan yang berkonsekuensi anggaran. Nanti kita tangkap nanti. Oke.
Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Saya mau bertanya ke Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng melihat ini Pak, apa yang dilakukan oleh Pak Sumari ini seperti apa ini Pak? Ya, begini Mbak Noris, jadi di awal beliau berdua menyampaikan salah satu kendala klasik ya selama ini tetap kembali dan kembali lagi adalah lahan. Padahal untuk bicara pertanian, lahan itu menjadi modal utama. Nah, terkait dengan alih fungsi yang masif dan sebagainya. Nah, salah satu alternatif untuk bagaimana kita bisa mempertahankan luas tambah tanam lah, bahasa kami itu luas tambah tanam Pak Nur, Pak Sumari, atau luas tanam ya. Yang harapannya nanti luas tanam ini diikuti dengan luas panen yang sama, syukur ya, kalau nggak terserang penyakit ya. Ini salah satu alternatifnya adalah lahan di bawah naungan atau tegaan, yang notabene itu memang ada di ada di bawah kekuasaan lah gitu, atau di bawah tanggung jawab di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, sebenarnya terkait dengan optimalisasi lahan di bawah tegakan itu bukan baru sekarang aja, ini udah lama sekali Pak Nur. Saksinya ya salah satunya Pak Sumari, karena juga sebagai pelaku gitu loh. Tinggal nanti bagaimana memanage Pak Nur. Memanage supaya kami dari pertanian yang memang diizinkan masuk di sana, terkait dengan kelompoknya kan kita bisa kondisikan. Itu baju kelompok tani yang penting masyarakat bisa menerima dari manapun sumbernya, mau baju apapun, kelompok hutan. Ya, kalau dilihat yang di lapangan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Orangnya ya kira-kira ya itu aja, mau dikelambeni opo. Pramila, kami hanya pengen matur Pak Nur, bahwasanya sebenarnya PKS ya, program kerjasama antara pertanian, kehutanan, dan waktu Badan Ketahanan Pangan itu masih berdiri sendiri Pak Nur, ini sudah ada kerjasama 3 institusi. Untuk bagaimana yang punya adalah kehutanan, yang kami nunut untuk menumpang sarikan dengan tanaman pangan, nanti hasilnya dikelola waktu itu oleh Badan Ketahanan Pangan. Kalau dulu berdiri sendiri, sekarang ada di bawah saya. Nah, artinya sebenarnya tidak ada permasalahan, petaninya juga welcome. Dan keuntungan dari kalau kami diizinkan masuk, atau yang bukan diizinkan masuk, seolah-olah ini kok baru mau masuk ya, ini sudah berjalan. Nah, sebenarnya kontribusi dari teman-teman petani yang masuk ke lahan hutan, yang pertama, di lahan hutan ini kan ada tata kala waktu untuk ditebang karena udah tua, ditanami lagi. Lah sebelum tanaman ini besar, ini kan sayang kalau nggak dioptimalkan, padahal lahannya luas. Itu satu, sehingga bisa dioptimalkan untuk pangan. Kedua, kalau kami masuk di lahan hutan dengan pertaniannya kan harus dipupuk. Kalau nggak dipupuk kan ya nggak bisa tumbuh bagus. Rata-rata lahan di bawah tegaan itu karena di situ tanaman pohon. Itu biasanya kesuburan tanahnya juga menjadi terkuras. Makanya kami masuk di situ, petani kami, maksud kami kelompok, ini juga memberi pupuk ke tanamannya. Lah pupuknya itu sendiri secara tidak langsung ngiras pantes, ini juga termanfaatkan oleh tanaman hutannya, Mbak. Tapi kalau udah ada narungan rapat, tanaman pangannya wis ora mungkin tumbuh, nggak usah diusir pun petani ini juga akan leren dewi kan gitu. Makanya ini bentuk elaborasi kalau dulu ada peribahasa simbiosis, bukan peribahasa, ada istilah simbiosis mutualisme, itu konteksnya begitu. Kami teriak terus lahan berkurang, sementara ada lahan yang bisa dioptimalkan kok nggak boleh misalnya. Ini kan lucu. Nah, jadi saya tidak mengatakan boleh nggak boleh, tapi yang jelas ini sudah berjalan lama dan tentunya ini akan kami teruskan. Yang pertimbangan terakhir Mbak Noris, kalau petani di beberapa Kapanewon Gunung Kidul ini dilarang masuk lahan di bawah tegaan yang notabene menjadi kewenangannya kehutanan, ya saya malah bingung. Petani kita itu mau nanam di mana? Karena rata-rata memang nggak punya lahan. Di situ mesti ada hutan negara yang
dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Pintu masuk pertamanya seperti itu pada konteks pembicaraan ini, Mbak Noris. Oke, nah kalau Pak Sugeng melihat ini Pak, apa yang dilakukan oleh Pak Sumari ini apakah termasuk dalam upaya untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B Pak? Secara tidak langsung, melindungi itu kan sesuatu yang ada, akan habis terus kita lindungi. Iya. Tapi ini menjawab daripada terkuranginya lahan-lahan itu dijawab dengan mengoptimalkan lahan yang menjadi kewenangan kehutanan. Dan itu luas Pak, di gunung itu luas. Kalau Pak Sumari bicara 300 hektar kan hanya di luas di daerah Pelayan aja lah. Di Pelayan aja. Beberapa kelurahan. Padahal kan wilayah wilayah kehutanan tidak Gunung Kidul kan iya. Ada ribuan. Artinya itu kan sayang. Jadi sayang dan selama ini kan itu memang sudah dioptimalkan bersama. Jadi seperti itu. Karena gini Mbak Noris, saya pakai istilah yang sedikit rumor Gojek ya Pak Nur. Lahan di Jogja, menanami lahan di Jogja, melaksanakan kebijakan pola tanam di Jogja oleh pertanian. Ibaratnya orang pakai sarung Mbak. Ya kan, karena sempitnya lahan. Kalau ditarik ke atas, ini kelihatan mata kaki. Kalau sarungnya diturunkan, kelihatan pusernya. Maksud saya gini Mbak, kalau kita push kedelai, ya kan, palawija, padinya berkurang. Kalau kita push padi, hortinya, sayurannya berkurang. Kalau kita push sayuran, kembali lagi, palawijanya berkurang. Makanya kita harus pinter-pinter, dan petani kita pinter. Contohnya Pak Sumari. Ya, bagaimana memanfaatkan setiap jengkal tanah yang ada di wilayah DIY ini, di wilayah mereka masing-masing untuk dioptimalkan. Itu Mbak. Kalau nggak begitu susah. Dan sekarang ada program IP 400 Pak Nur. IP itu maksudnya indeks pertanaman. Ini bukan adiknya suami atau adiknya istri ya Mbak. Nah IP 400 bojone piro kan gitu. Jadi bagaimana dalam 1 tahun ini petani itu bisa menanam, kalau biasanya kan 3 kali ya Pak, karena 12 bulan rata-rata tanaman pangan kita itu kan 4 bulanan panen ya Pak ya. Jadi dulu itu hanya bisa menanam setahun 4 kali. Ini program dari Dirjen Tanam Pangan Kementerian Pertanian ini kalau bisa setahun tuh nanam 4 kali Pak. Dulu 3 kali ya? Dulu 3 kali, sekarang 4 kali. Caranya dengan umur pendek kalau itu padi ya, terus kemudian terbar benih di luar lahan dan sebagainya. Nah kalau kembali kepada konteks ini terkait dengan tadi Pak Sumari bicara kedelai, memang Mbak Noris, sebenarnya ada beban tanggung jawab di Jogja Pak, di DIY, maaf bukan Jogja, DIY. Tahun 2021 kalau nggak salah, itu kan nasional dalam rangka untuk mandiri benih secara nasional. Ini memerintahkan daerah Jawa Timur Banyuwangi untuk menjadi lokasi pengembangan benih untuk menutup kebutuhan nasional. Waktu itu ya Pak Sumari, di sana gagal. Makanya itu dialihkan ke DIY. Karena DIY ada konsep dawuh ngerso dalem, ada konsep bagaimana petani mendapatkan value added, tidak sekedar menjual untuk konsumsi, tapi menjual benih. Karena di balik menjual benih dibandingkan konsumsi, ini ada margin yang jauh sekali yang bisa menguntungkan petani Pak. Sehingga dialamatkan ke sini, Pramila di Jogja ini memang untuk pengembangan benih kedelai, bisa kami katakan semenjak itu atau sebelumnya memang seed center Jogja, seed center Dawung Dalem itu ya karena sempit, kenapa harus nanam yang nanti harganya murah? Kalau benih kan bisa tinggi. Ya contohnya padi lah, padi itu kalau konsumsi sekilo paling bagus berapa Pak? Paling 14-15 ribu per kilo kalau konsumsi. Kalau benih kan bisa 60-80 ribu, sama-sama 1 kilo. Bisa 100 Pak yang malah bisa 100 yang mapan. Artinya sama-sama pada luasan yang sama, petani itu kalau menanam untuk benih itu bisa mendapatkan hasil 10 kali lipat. Itu luar biasanya Ngerso Dalem dalam memberikan dawuh kepada kami untuk kepentingan petani. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya mau bertanya ke Pak Sumari nih Pak, terkait dengan perkembangan atau pengembangan kedelainya sejauh ini seperti apa ini Pak? Ya. Jadi gini Mbak Nur, jadi pengembangan kedelai ini semakin terus berkembang. Ini kenapa?
kita kebutuhan benih juga dari Kementerian Pertanian banyak, sehingga saya punya mitra-mitra yang nantinya bisa kerjasama dengan saya dan saya bisa kerjasama dengan kelompok, sehingga marginnya atau untungnya kita bagi, Mbak. Saya tidak hanya sendirilah, mungkin untuk kelompoknya yang ngurusin nanti kita bagi, sehingga semua bisa menikmati rasa keuntungan gitu. Kemudian itu kan kita dorong menjadi benih. Kenapa menjadi benih? Kalau kita jual konsumsi sekarang harganya cuma 10.000. Tapi kalau kita beli benih 12.000 kan 2.000. Iya. 2.000 kali per kilo berapa? Kalau petani panennya 1 kental kan udah kelihatan uangnya itu. Nah, itu memang perlu kita ada celah-celah dan ada suatu rencana yang harus kita perencanakan kepada petani sehingga semua bisa menikmati. Itu harapan saya. Kemudian juga saya setelah apa yang kita kembangkan di kelompok luasan hutan ini, di kawasan hutan ini, saya juga memang pernah pesan dengan petani, jangan sampai terjadi penjeningan nitip tanaman di kehutanan. Tapi kita bertanggung jawab menyelamatkan tanaman kehutanan berupa tanaman pokoknya, yaitu tanaman kayu putih, Mbak. Ini kayu putih ini kan tidak mengganggu, mengurangi pupuk, tidak mengurangi. Tanaman masih maksimal semuanya. Ini memang hebatnya tanaman minyak kayu putih itu. Tapi kalau jati sudah wassalam. Tapi kalau hanya kayu putih, ya ini yang menjadi permasalahan Pak Nur sebagai ketua dewan ini. Di Gunung Kidul yang pengolahan minyak kayu putih ini tidak terjual, Pak, untuk minyaknya. Sehingga sampai sekarang petani belum bisa mengambil ronnya. Nah ini monggo nanti ini juga menjadi kebijakan dari kita. Dan mungkin yang menjadi permasalahan saya ini memang harapan saya nanti monggo lah, nanti kalau dulu itu memang belum masuk di RDKK untuk pupuk ini, tapi subsidi pupuk sekarang alhamdulillah sudah masuk berkat perjuangan bapak-bapak yang ada di atas ini. Saya terima kasih wakili petani semuanya. Yuk kita semangat pokoknya, semangat mengelola itu dan semangat menanam kedelai. Kenapa? Kedelai nomor 1 di Gunung Kidul. Kenapa? Kebutuhan perharinya adalah itu, Pak. Ya. Kita tidak bisa melepaskan kedelai. Orang punya hajat pasti membutuhkan itu. Kedelai. Ya. Pos apa saja lah. Sedangkan pejabat-pejabat maunya kedelai yang tempe yang buntelan bungkusnya daun. Nah ini juga memang punya spesifik yang karena emang lebih enak ya Pak ya. Emang rasanya betul, beda Mbak, kalau kedelai yang bungkus. Itu Mbak yang seperti itu ya. Oke, monggo Pak. Tambah sedikit silakan. Mbak. Tadi silakan, simbiosis mutualismenya saya lupa malah diingatkan Pak Sumari. Jadi dengan petani ini masuk di kawasan di bawah tegaan Bapak. Selain tadi pupuknya untuk tanaman kedelai, tanaman jagung bisa malah ikut memupuk itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya mereka kan sekaligus juga menjadi penjaga hutan yang swasta. Iya, untuk menjaga sehingga hutannya juga tidak rusak. Sama-sama diuntungkan. Itu tambahan saya, Mbak. Dan ada tambahan sedikit. Iya, boleh silakan. Untuk daunnya kayu putih, ini manfaat buat petani. Kalau diambil, dibeli sama Dinas Kehutanan dengan harga yang sewajarnya di situ. Nah, alhamdulillah di kelompok-kelompok saya dengan majunya gini, Mbak. Kita mengambil daunnya kayu putih bisa untuk bikin jalan sedikit-sedikit, karena di kehutanan ini belum ada kegiatan namanya program jalan usaha tani yang lewat itu. Aku mohon dari Pak Nur nanti monggo lah yang kawasan hutannya ya kalau bisa diusulkan dengan itu, karena petani tidak akan bukan merusak. Yang merusak bukan orang situ, Mbak. Yang merusak kehutanan, yang merusak tanaman bukan dari orang-orang itu. Orang-orang yang lain dari situ. Saya akui, Pak. Saya bertanggung jawab. Karena saya sebagai kontak tani juga mewakili semua petani. Biasa kita matur dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Ini harapan saya. Jadi monggo Pak Nur, ini saya terima kasih. Pak Wakil saya sudah dekat dengan saya. Rumahnya juga dekat, Mbak, ini. Kebetulan ini juga rumahnya di Siono. Dekat sekali kalau di tempat saya. Jadi kalau saya lewat bisa mampir di situ, walaupun rumahnya di Kaliurang. Oke, nanti dikasih kedelai Pak ya? Iya, kasih kedelai nanti, gitu Pak. Oke. Karena besok pasti saya saji lah. Ada gatot dan sebagainya. Wah, enak itu, kalau Pak Sugeng sudah sering sekali nih, karena saya, mohon maaf, saya di rumah saya juga ada namanya Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Jadi ini besok juga P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Ini sebagai saya juga kelompok-kelompok tani juga membantu dari Dinas Pertanian, Pak, sebagai penyuluh swadaya yang tanpa ada apa-apanya. Semangat untuk membantu petani. Ini semangat kita. Nah, ini kita dorong semua penyuluh swadaya ini terus, Pak. Kalau penyuluh swadaya enggak usah pakai catatan, Pak. Oh, tadi saya bilang sama Mbak Nur nanamnya padi itu harusnya begitu, enggak.
Cuma Mbak Nur, Mbak Nures nanamnya padi seperti ini, udah nggak ditulis Pak. Kalau PPL harus ditulis Parpon. Kalau penyuluh swadaya enggak Pak, karena namanya ada penyuluh swadaya dan swakarsa. Ini Pak yang menjadi perhatian kita sebagai teman-teman yang sudah siap untuk membantu Dinas Pertanian sebagai penyuluh pertanian. Oke, monggo mungkin Pak Nur mau menjawab tadi apa yang disampaikan Pak Sumari. Alhamdulillah. Artinya kemajuan ini apa namanya kita tidak maksimal memonitornya ya. Ya. Saya tidak tahu itu menjadi, ini saya kesampingkan sih, menjadi kewenangan kabupaten atau provinsi enggak soal bagi kita enggak. Iya. Kita kesampingkan untuk masyarakat mestinya kita sama-sama. Hanya memang ada beberapa yang memang harus ditekankan. Jika itu menjadi kewenangan kabupaten ya bagaimana komunikasi kabupaten dengan provinsi saja yang penting. Tapi yang jelas, yang Pak Sumari tadi sangat apa namanya menarik sekali. Sehingga saya sampai diundang ke sana. Pasti Pak Sumari dalam waktu dekat sampai di sana. Iya. Itu kira-kira. Jadi Pak Sung sudah ngerti tadi, ternyata apa yang ditanam oleh teman petani itu tidak ada yang merugikan. Yeah. Bahkan sebenarnya ada yang saling menguntungkan. Yeah. Penjagaan tanaman milik kehutanan itu ternyata secara tidak langsung dijaga. Itu bisa diamankan oleh teman petani. Yeah. Dan petani juga apa namanya bisa tidak menikmati daripada apa yang ada di situ tanpa harus mengganggu tanaman pokoknya daripada kehutanan itu kira-kira Pak. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Mungkin Pak Sugeng mau menambahkan? Silakan. Ya, pastinya apa yang sudah berjalan ini bukan kemarin sore atau tahun kemarin, bukan. Ini sebenarnya secara alamiah. Ya sebelum aturan itu pun ada. Di lapangan itu sudah begitu. Tinggal kita kemudian dalam memerankan posisi masing-masing. Itu yang terpenting adalah nge-push ya atau mendorong ya, mendorong dari siapapun petani, baik itu petani dengan baju petani hutan atau itu petani pertanian, itu yang penting kita dampingi, kita support untuk kemudian mereka bekerja, berkarya. Yang pasti yang pertama tentunya untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri, tapi lebih jauh lagi kayak kalau sudah berkelompok, berhimpun, sudah dengan program besar, ya ini mereka punya manfaat, punya kepentingan untuk mendorong dari program-program pemerintah. Ya contohnya tadi Mbak, yang benih kedelai yang di Banyuwangi gagal, tapi diselamatkan oleh DIY ya Pak, kalau nggak salah 2001 atau 2002. 2007 pernah terulang yang kemarin, Pak, walaupun kemarin sedikit agak ya tidak bisa sukses karena memang kedelai di tahun itu kebetulan dimanapun memang cuaca pertumbuhannya kurang bagus, cuman di Jogja kemarin cukup sukses ya Pak ya. Jadi dari kami itu Mbak, sebagaimana Pak Nur, apapun untuk kepentingan masyarakat luas, untuk kepentingan pembangunan, untuk kepentingan negara, ya yang pasti kita perankan peran dan fungsi masing-masing secara murni dan konsekuen. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Silakan mungkin Pak Sumari mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Sebagai harapan Pak Nures kepada Pak Kepala Dinas dan juga dari Pak Ketua Dewan ini Pak Nur ini yang penting. Harapan saya yang pertama, karena di DIY itu ada namanya Hari Pangan Sedunia. Yang pertama. Yang kedua Hari Lidah Pertanian. Mohon maaf sekali dengan Pak Nur ini. Monggo jangan dicorek lah itu. Karena ini untuk gelar potensi kita sebagai petani Pak di situ. Ajangnya di situ. Anggarannya maksudnya? Kalau anggarannya kemarin 2 tahun sudah nggak ada Pak. Di ketahanan pangan ini, di ketahanan pangan. Yang biar cerita itu kenapa itu sampai itu. Monggo nih. Jadi pastinya begini Pak. Itu kan menjadi agenda rutin. Tapi saya tidak akan mendiskreditkan siapapun ya Pak. Tapi pastinya dalam situasi mungkin fiscal capacity pemerintah daerah, kemudian anggaran itu dianggap bukan tidak penting, ini bisa sedikit ditunda pelaksana atau dieliminir sementara nanti untuk ditumbuhkan kembali. Tapi alhamdulillah tahun ini ya Pak Sumari, kami sudah dalam waktu yang mepet, yang tidak ada konsep ya psikongendi, tapi kemarin kami bisa memberangkatkan Pekan Nasional di Pekan Kontak Tani Nelayan Andalan di Padang, yang tadinya saya nggak punya gambaran, tapi dengan kecepatan kami bergerak, dibantu oleh Pak Niradiopati, Keistimewaan, akhirnya Bapak Ibu bisa berangkat, dan pastinya Pak tahun ini DIY di konteks di KTNA ya Pertemuan Nasional kita berprestasi Pak. Luar biasa. Ada berapa prestasi yang kita terima? Ada 5 prestasi, menjadi kelompok
terbaik, menjadi penampil terbaik. Dan yang pasti termasuk Pak Didik yang di Semin itu menerima penghargaan nasional terkait dengan lumbung Mataramanya itu ya diserahkan oleh Pak Menteri pada saat di acara. Artinya secara elaboratif sengaja tidak disengaja ini semua menjadi bisa menjadi clear. Lah kalau contohnya sudah seperti itu, Pak Sumari sudah menyampaikan, dan nanti insya Allah ke depan ini sudah kami inisiasi Pak Nur untuk kita anggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari KTNA. Jadi ngeten Pak Sumari, supaya kan kabeh padang nih Pak ya, kan diusi ben masalah juga pirsa toh. Jadi mungkin kami sering tidak membahas. Betul. Kenapa ngebahas? Memang tidak ada. Tidak tahu. Memang tidak ada itu betul ya. Sehingga nggak mungkin bahas tuh. Kalau udah ada congkrongannya diskusi Pak tentang bagaimana. Kalau nggak ada artinya efisiensi anggaran di sana Pak. Di eksekutif sana Pak. Mungkin ada itu sehingga. Tetapi jika itu menjadi dibutuhkan ya diskusi sebelumnya. Memberikan masukan kita juga bisa memberikan ke eksekutif. Wah ini agak penting banget sehingga tolong dianukan. Jangan sampai anggotanya tugasnya penganggaran nih. Kok ora dianggarkan gitu kan. Padahal memang belum ada Pak. Barangnya itu belum bisa kita lihat di pembahasan itu Pak. Ini Pak belum diusulkan. Atau diusulkan tapi apa fiscal capacity. Dari sono sudah nggak ada nih Pak. Tapi ini menjadi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah menjadi perhatian. Siap. Oke. Dan yang terakhir nih, silakan Pak. Ini tadi sampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pertanian ini memang betul Pak. Jadi kita setiap 3 tahun itu ada kegiatan Pekan Nasional Petani yang ada di luar Jawa. Itu tidak melepaskan budaya Pak. Setiap pesan bahwa budaya yang ada kita. Nah kita tuh kadang-kadang pelatihannya itu masih sana masih kesini kan nggak punya alatnya adalah gamelan Pak. Kalau di BPSDMP itu ada gamelannya, itu mohon nanti Pak Nur bisa mengusahakan dan memperjuangkan lah biar latihannya itu nanti bisa berkelanjutan di situ. Di mana latihan, di mana tempatnya, di mana? BPSDM itu di salah satu balainya Pak ini. Ini kemarin sudah kita coba tapi ya masih sulit. Jadi kita masih mencari ini pinjam ini. Sehingga kalau di situ ada gamelan, karena petani itu tidak melakukan budaya itu. Bawa kemana-mana budaya kita bawa di Jogja. Entah itu ketoprak, entah itu tari, itu semua kita bawa ke sana. Itu Pak Nur. Jadi saya jawab sekalian aja ini. Karena aspirasi begini Pak. Itu hal yang tidak sulit sebetulnya. Ya, tapi pasti ada kelompoknya. Kelompok yang sudah tercatatkan, terregistrasi di sana. Betul. Nanti lewat anggota dewan, lewat wakil penjenengan. Silahkan monggo. Nanti kita juga pasti sampaikan pada Dinas Kebudayaan, entah itu tingkat 2 maupun tingkat 1, supaya jika itu sangat urgen sekali harus disampaikan. Ngerti Pak? Jadi yang menurut kami dari dewan kita ini, anggota kami itu seluruhnya itu bisa menyalurkan setiap tahunnya itu 60 gamelan Pak. Oh iya. Ya jadi monggo lah. Jadi pada waktu itu kenapa belum mendapatkan, mungkin proposal tidak sampai diantarakan. Memang belum Pak, belum. Ini baru saya punya rencana dengan teman-teman kemarin, bisa nggak kita mengusulkan, kita coba. Selama ini kan bantuan itu kacamatanya kan harus ke kelompok. Iya, betul. Kalau dinas nyuwun itu kan aneh. Pak Jamil jadi petani itu harus bikin kelompok seni. Nanti harus dilengkapi. Aturannya monggo lah. Setelah itu baru disampaikan pada kita. Monggo silakan. Jadi kalau dinas nggak mungkin kita. Makanya perkara nanti kalau kelompok dibantu mau monggo silakan. Oke, nah saya mau bertanya ke Pak Nur nih Pak. Nah, dukungan dari Dewan sendiri Pak terhadap ada regulasi atau kebijakan terhadap dari lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B ini seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan tema upaya menjaga lahan pertanian berkelanjutan. Dan kita akan lanjutkan diskusi kita tadi kita bertanya ke Pak Nur terkait dengan regulasinya ini Pak. Kebijakan dari Dewan sendiri ini seperti apa ini Pak? Silakan. Jadi kalau bicara regulasi tentang kegiatan itu pasti tidak ada salah kami, ya pasti ada. Tetapi kami melihat diskusi tadi, mendengarkan diskusi ya tadi, itu kan tinggal bagaimana baik itu dari Dinas Kehutanan atau dari Pertanian dan Tanaman Pangan itu untuk mendorong apapun sehingga
posisi kami adalah posisi kebijakan anggaran salah satunya. Ya. Kebijakan yang lainnya, misalnya itu perda. Jika pergub pun tidak usah dengan kami. Ya. Sehingga jika itu konsekuensi daripada kebijakan itu adalah anggaran, pasti kami pertimbangan dan pasti kami tekankan. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Mari, ada kegiatan loh Pak Dewan, Pak Wakil Rakyat, 3 tahun sekali kita ada ketemu dengan seluruh Indonesia. Dan tidak hanya kita, kami juga membawa sesuatu di daerah. Salah satunya ada seni. Seni, ya. Bagaimana supaya kita bisa belajar seni dengan baik gitu. Ya kan kita teraspirasikan ini. Enggak soal bagi kami. Dan yang lain. Sehingga bahwa jika itu nanti proposal pada kami kegiatan itu, pasti kami juga minta kepada dinas pengampu untuk juga diberikan proposal semacam itu. Ya. Kami sifatnya hanya kopian saja. Sehingga pada waktu kita bahas nanti muncul barang. Jika tidak, sebelumnya kami bisa ingatkan Pak Dinas, mohon ini sudah aspirasi, kita diskusikan, jika harus masuk tahun ini, harus ada anggarannya. Ya. Pasti banyak pertimbangan, karena ini belum bisa masuk tahun ini Bapak, karena ada suatu kegiatan lebih penting. Tetapi jika bicara yang sudah dilakukan setiap 3 tahun sekali, yang begitu, itu nggak boleh terlupakan. Ya, betul. Ya, harus ada. Dan kita banyak kegiatan yang rutin setiap berapa tahun sekali harus ada itu. Ya, problemnya kan sering terlupakan. Sering kepala dinasnya jadi baru ganti, sehingga lupa untuk merencanakan itu kan, sehingga nggak masuk itu kan. Nah, ini jadi kan yang begini bukan kami menghindar. Tapi kelihatannya kesalahan juga tidak pada kami 100% kayak gitu lah. Betul. Ya itulah Pak. Tetapi semua kegiatan yang ada pasti, apalagi bicara tentang pangan ya Pak ya. Tadi sampaikan bahwa tadi saya tanaman pokok yang ada di dinas kehutanan itu tidak akan terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sumari. Betul. Bahkan sebetulnya ada saling terbantukan. Ya. Yang satu lahannya tidak terganggu, yang satu menanam tanaman itu pupuknya bisa digunakan, bahkan sampai keamanan atau lahan itu pun yang milik kehutanan itu bisa dibantu untuk diamankan tanda petik oleh teman-teman petani itu kira-kira. Termasuk tanaman pokoknya Pak. Pokoknya ya. Teramankan dengan aktivitas petani tadi itu. Tidak langsung Pak ya. Tidak langsung itu kira-kira. Itu. Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Saya mau bertanya ke Pak Sugeng nih Pak. Nah, kalau dari Pak Sugeng sendiri Pak, ini dukungan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ini terhadap para petani yang ada di Blebereng khususnya dengan Pak Sumari ini seperti apa ini Pak dukungannya? Ya, pastinya kan sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam tanda petik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ya, kepada petani dimanapun mereka berkegiatan usaha tani, lahan pribadi, lahan kaluran maupun di bawah tegaan. Kami selalu memberikan pendampingan. Tadi Pak Sumari sudah mengakui ada bantuan-bantuan dari kami. Tapi yang namanya stimulan, Pak Nur, ya tentunya sebagaimana orang mancing ikan. Nggak mungkin kan mancing teri pakai kakap. Yang benar kan mancing kakap pakai teri. Nah tentunya keterbatasan kami, keterbatasan anggaran pemerintah, daerah maupun pusat, tentunya kami tetap masuk, tapi kami pilih mana yang paling urgen untuk didahulukan. Urgen itu bukan sekedar komoditasnya, tapi kelompoknya. Mana sih yang memang sudah waktunya untuk dibantu, mana sih yang sudah mulai bisa disapih, seperti itu. Ya kami masuk dengan bantuan, ada peralatan, ada saprodi, ngelingkan dengan pasar, walaupun kalau bicara di Bleberan saya nggak perlu ngelingkan pasar, karena pasarnya udah dimiliki beliau. Jadi tidak apa-apa, karena prinsip petani itu yang penting apa yang dihasilkan itu payu. Dan harganya ada untungnya. Ada untungnya. Wajar untungnya. Tinimbang tidak ada yang membeli atau dibeli dengan harga yang murah, dengan kuota yang tidak bisa menghabiskan hasilnya, ya kenapa tidak dibeli oleh Pak Sumari yang notabene nggak mungkin lah kalau seorang Pak Sumari yang terbagian dari kelompok tani kok tuku di bawah harga normal kan nggak mungkin. Pak Sumari kan tahu jerih payahnya. Jadi banyak yang kami lakukan termasuk pendampingan. Jadi kami ngelingkan ke pasar juga. Ya, hulu hilir lah kira-kira begitu. Oke, baik, mungkin Pak Nur mau menambahkan?
Ya Silakan. itu artinya bahwa tanggung jawab Pak Sugeng tanggung jawab. Karena beliau adalah komandan leading sektornya. Sehingga jika nanti memenuhi sesuatu kan penting sama kita nanti. Ya. Yang jelas bahwa tadi disampaikan, jika meyakini bahwa apa yang dilakukan Pak Sumari itu nanti bisa berkembang di area yang lain. Ya. Iya. Kita kan baru bicara di di Bleberan. Bleberan dengan yang lain banyak. Itu ya pasti itu Pak. Iya. Mbak. Jadi bagaimana apa yang dilakukan itu sampai apa namanya ada Pak Sumari baru. Jika tidak ada itu bagaimana pemerintah yang Ya. menjadi tanggung jawab. Kira-kira pendekannya gitu Mas Sugeng ya. Betul, ya. Oke. Nah, saya mau bertanya ke Pak Sumari nih Pak. Kalau keluhan ya Pak atau kendala yang dialami atau dikeluhkan oleh para petani di Bleberan khususnya ini seperti apa sih Pak keluhannya Pak? Baik, terima kasih Mbak Nuris. Jadi saya menjawab Pak Nur dulu. Oke, boleh, silakan. Saya mohon maaf Pak Nur, saya Siap. tidak hanya di Pain aja, tapi saya berkembang di Kabupaten Gunung dan di IY lah. Siap. Yang menanam kedelai kita ajak Alhamdulillah. bekerja sama. Amin, Pak. Amin, Pak. Alhamdulillah di lahan-lahan hutan termasuk Lipar, Palian, Panggang itu sudah bisa kerjasama Siap, semua. siap, Sehingga alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Nur, insya Allah saya akan terus memotivasi kepada petani. Kemudian Terus yang mengemban amanah ya, itu ya. mengemban amanah ini, karena amanah ini. Jadi amanah itu ya termasuk ibadah lah ya. Gitu. Jadi ya terima kasih tadi yang disampaikan Mbak Nur ya. Keluhan gitu Pak. Keluhan. Ya. Kalau memang keluhan banyak sekali Mbak. Tadi udah sampaikan di depan. Keluhan yang pertama adalah sekarang harga anjlok dengan adanya itu impor yang berlebihan, bukan banyak berlebihan. Kalau dikurangi mungkin nggak terjadi. Tapi kadang-kadang juga saya kasihan dengan Pak Kepala Dinas Pertanian ini. Harusnya yang punya wajib adalah perdagangan. Ya, toh. Perdagangan bukan pertanian. Kalau ada Beliau pupuk loh, Pak, langka, yang menyampaikan. pupuk langka, larinya Pak Dinas Pertanian. Kalau cuaca beras mahal, nggak ada yang ke mana-mana. Tapi kalau ada pupuk langka ini Pak Nur, larinya ke Dinas Pertanian, kan keliru ini. Kan perdagangan harusnya. Tapi perdagangan kadang-kadang kurang optimal. Saya mohon maaf nih. Kurang berkomunikasi dengan kelompok-kelompok saya. Nah ini harapan saya nanti monggo kita motivasi. Ya, kalau ada keluhan ini yang harusnya yang bicara adalah perdagangan ini. Jadi itu Mbak yang menjadi keluhan. Yang kedua adalah kita di waktu panen raya Pak. Panen raya itu kan biasanya ada hujan. Nah ada hujan ini memang harapan saya jangan sampai terjadi benih ini tidak jadi benih, hanya konsumsi. Kan kita sayang kalau jadi konsumsi harganya rendah. Nah ini dengan antisipasi kita mengajukan kepada Dinas Pertanian, yuk kelompok yang mengajukan mungkin dengan plastik UV dryer yang hanya manual dengan plastik tapi bisa untuk membantu. Alhamdulillah sekarang di Gunung Kidul mungkin ada 4 nih Pak. Ya ini alhamdulillah Pak Nur. Biar bertambah terus monggo kita dorong. Jadi kita untuk mengantisipasi itu. Jadi harapan saya itu Mbak, jadi mungkin pupuknya ya jangan seperti itu karena kita kan dituntut produksi. Tapi subsidinya kan kurang. Kemarin sudah saya sampaikan di pusat. Kenapa pupuknya dikurangi? Harusnya ditambah kalau mau membantu petani gitu loh. Ya itu harapan saya seperti itu sehingga optimal. Sekarang ada celah-celah, sekarang sudah Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian juga membantu lagi. Ada benih, ada pupuk. Pupuknya bagus malah NPK bukan yang non subsidi. Nggak tahu uangnya dari mana Pak Sugeng, saya nggak tahu nih. Tapi alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat petani khususnya. Dari pusat, dari pusat, dari daerah, dari mana-mana. Pokoknya ada gengnya pusat gitu. Jadi itu. Kemudian saya merasa bangga pada hari ini. Biasanya saya mencangkul, mencari rumput, bisa bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Pak Nur ini sebagai wakil kita, sebagai ketua dewannya di Yogyakarta ini. Alhamdulillah saya sekarang tidak takut, Mbak. Apa yang kita sampaikan dan ayo kita semangat para petani semuanya, ini. Khususnya semua teman-teman petani. Keluhan Anda sudah kita sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di depan. Mudah-mudahan itu tetap berdoa. Tetap berdoa. Bapak Kepala Dinas Pertanian semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, berbarokah. Dan Pak Nur sebagai ketua dewan bisa melanjutkan perjuangannya dan diberikan barokah, umur yang panjang, kesehatan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tetap berdoa bersama kepada bapak-bapak yang ini. Karena ini wakil kita, kalau tidak ada ini saya nggak bisa berjalan, Mbak. Itu Mbak yang saya berikan. Terima kasih. Oke, Pak Nur atau Pak Sugeng mau menambahkan? Monggo siapa dulu? Oke, Pak Sugeng terlebih dahulu silakan. Entry point-nya terakhir ya, closing statement. Ya. Yuk kita berkarya ya sesuai dengan posisi kita masing-masing. Ada hal yang memang itu menjadi tanggung jawab personal, tapi ada juga yang menjadi tanggung jawab kolegial. Yang penting apapun yang kita lakukan untuk kemaslahatan petani, untuk penyediaan pangan, dan pastinya untuk mensejahterakan masyarakat. Bagi saya Mbak, apapun itu jika untuk pangan, untuk masyarakat, saya sebagai wakil rakyat harus selalu memperjuangkan. Saya ditantang oleh Pak Sumari tadi. Saya segera datang ke
kelompok Siap. petani. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, itu tadi harapannya sudah disampaikan Iya, Pak ya. iya. Saya juga mau bertanya nih Pak Andi, untuk sejauh ini kalau PR-nya apa nih Pak, tantangannya nih Pak? Ya saya. Iya. Oke. Kalau PR-nya saya harus bisa memotivasi lagi walaupun situasi dan kondisi iklim yang kayak gini. Kalau kita mendengar berita dari BMK, Ngeri, hujannya masih bulan Januari, Mbak. Kasihan di Gunung Kidul, Mbak. Iya. Tapi alhamdulillah Gunung Kidul berkat Tuhan yang mau kuasa dan berkat perjuangan dari Pak Ketua Dewan Pak Nur ini, cadangan pangan masih aman lah. Karena punya Gembili, punya Uwi ya Pak Nur ya. Umbi-umbian masih ada lah. Jadi Pangan kalau lokal, ya Mbak. pangan lokalnya masih terjaga. Singkongnya masih ada lah sedikit. Jadi kalau kita bicara kerawanan pangan Masih aman, Pak, ya? Masih aman. Gitu loh. Ada Harapan jargon, saya Pak. seperti itu. Apa Pak Jargon? Ada jargon. Nandur opo sing dipangan, Ya. mangan opo sing ditandur. Enak toh? Kalau semua harus makan beras ya susah. Susah ya. Ada kombinasi. Nek pas raono ya makan yang nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Itu ya Pak Sumari. Iya, betul. Sehingga kita tetap sistem pada kondisi apapun. Oke, saya mau satu pertanyaan terakhir untuk Pak Sumari nih Iya, Pak. iya. Dari tadi Pak ya Pak, memanfaatkan sela tanaman hutan untuk budidaya tanaman pangan khususnya apa tadi Pak, benih kedelai Iya, ini Pak. kedelai. Ini dampak ekonominya bagi para petani sekitarnya seperti apa ini? Nah, alhamdulillah sekali Mbak Nur. Jadi dampak ekonominya tetap meningkat. Setiap panen saya lihat itu petani beli motor Suprapit. Luar biasa ini. Karena panennya anu, Setiap Mbak, panen setiap gitu, Pak? panen Ya, beli setiap Honda. Untuk anak sekolah. Walaupun yang dibeli Iya. Kawasaki, Suzuki, tapi ngomongnya beli Honda. Dia beli Honda Suprapit gitu aja. Jadi alhamdulillah peningkatan ekonomi meningkat Mbak ini. Oke. Ya, jadi itu yang kita sampaikan kepada Noris. Oke, nah terakhir ini saya mau bertanya ke Pak Nur dan juga ke Pak Sugeng ini Pak, harapan ke depannya bagaimana? Dan juga untuk mungkin mendorong para petani yang ada di Beleberan itu seperti apa? Dari Pak Sugeng terlebih dahulu silakan. Ya, pastinya fenomenal saat ini, ya, dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk pertanian, menjadi petani itu, menurut saya sekarang paradigmanya udah berubah. Dulu petani itu kesannya kurus, hitam, jelek, gitu kan? Kotor, penghasilan pas-pasan. Sekarang enggak. Apalagi kalau kita bicara petani milenial. Ya, petani milenial jangan salah loh, Mbak. Sekarang omset per bulannya itu di atas 50 juta, bayangkan. Ya Sektor kan? sayuran itu Mbak. Nah, terutama dari sayuran. Makanya saya berpesan jangan malu, jangan bosan menjadi petani. Karena menjadi petani itu keren. Oke, nah dari Pak Nur silahkan. Pak Sumari menjadi inspirasi. Oke. Beliau adalah tokoh yang harus kita perdengarkan ketokannya kepada masyarakat dan bisa dicontoh, sehingga pasti Pak Sumari memberikan ruang waktu untuk masyarakat yang belum memahami tentang apa yang dilakukan untuk bisa datang, dan saya yakin jika Pak Sumari dididik banyak, kita akan aman daripada pangan tadi Pak. Oke, terakhir tadi dikatakan oleh Pak Nur, Ya. Pak Sumari sebagai sumber inspirasi gitu Ya. Pak. Nah terakhir apa yang disampaikan Pak? Iya, betul. Ya. Gimana? Jadi apa yang disampaikan Pak Nur ini memang betul, kita sebagai memotivasi lah kalau kita mendorong kepada petani. Jadi kita berusaha tidak hanya di lingkungan kita juga sering datang ke kelompok yang lain memberikan sosialisasi tentang kegiatan ini. Mungkin kalau kebutuhannya pas rawan pakan ya kita bikin acara pembuatan pakan ternak alternatif. Itu sudah sering sih kita laksanakan. Kemudian kalau kita ada kegiatan-kegiatan PKL, kita disuruh datang untuk bikin mungkin olahan, karena saya punya bidang di perkedelian tadi, saya bikin sari kedelai, bukan susu loh Mbak. Kalau susu nggak punya, kalau susu nggak punya, kalau kedelai itu yang punya adalah kambing ya. Yeah. Tapi kalau kedelai punya sari kedelai, nah, ini luar biasa. Kalau bapak-bapak seperti ini minumnya sari kedelai, luar biasa kesehatannya, proteinnya terjaga. Itu Mbak, Oke. itu harapan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumari, terima kasih Pak Sugeng Ya, dan Mbak juga Pak Nur atas Naris. diskusinya menarik sekali, meriah sekali ya Pak ya. Iya. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Saya Noris, Pak Sugeng, Pak Sumari dan juga Pak Nur yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Indonesia.